Oke, peran-peran kepenyuluhan tadi itu ya, peran-peran kepenyuluhan Zainal Fanani membuat mengamati persoalan yang terjadi di Kandat dan sekitarnya. Salah satu problem utamanya adalah problem baca Al-Quran. Betul. Dan bikin pelatihan mulanya untuk guru TPQ. Guru TPQ mulanya. Tapi kemudian banyak permintaan dari masyarakat umum juga gitu. Dan selain sebagai penyelenggara pelatihan, Mas Zainal juga belajar sekaligus ya. Iya, tajwidnya, fasoha sampai taghoninya, melakukannya gitu ya. Itu menjadi titik temu saya nyaman sebagai penyuluh. Baru menjiwai sebagai penyuluh. Karena terus terang ya, dulu memang belum ada regulasi yang tegas dan jelas ya. Dulu waktu awal dari jadi ASN Kemenang itu setiap hari malah dari terop ke terop hijabi manten. Oh gitu. Dan itu sempat saya pertanyakan kepada Bapak Kepala, Pak ini apa tidak menjadi masalah di belakang? Oh enggak, ya menjadi, nanti kalau ada apa saya bertanggung jawab. Jadi 3 tahun pertama di kawah itu enggak nyuluh sama sekali. Ya cuman ngijabi, bantu pemberkasan, bantu rapan begitu. Kepenguluan dong berarti? Iya. Karena memang penghulunya kan kurang. Terus di sela-sela itu ada masyarakat yang nganter anaknya, cucunya, familinya untuk daftar rapan itu punya pertanyaan. Ada keluh kesah lah tentang TPQ-nya, tentang santrinya, tentang teman perjuangan ngajarnya begini begitu. Hanya dari beberapa keluhan saya catat, saya kumpulkan. Berarti ini sangat dibutuhkan. Ya penguatan guru TPQ secara kelembagaan manajemennya, kemudian pengembangan yang lainnya. Alhamdulillah itu terbentuk PGPG itu. Itu bisa berjalan sampai 7-8 tahun. Mungkin setelah itu sudah terdiklat semua, terupgrade semuanya sudah habis. Legasinya Mas Zainal. Tinggal sekarang masyarakat awamnya masih banyak yang belum. Tinggal ke step yang lebih grassroots-nya lagi ya, akar rumputnya lagi. Jadi kalau saya bisa tarik benang merahnya dari awal tadi itu, kemampuan Mas Zainal untuk mendengar, menyimak, belajar dari situ. Kalau di kelas 1 tadi itu dari guru, sekarang menyimak keluhan masyarakat dan mencarikan jalan keluarnya gitu. Betul sekali. Dan alhamdulillah itu ternyata apa saya kerjakan itu juga dikembangkan oleh teman-teman dari peserta PGPG itu juga, dari teman-teman penyuluh, bahkan dari metode pembelajaran Al-Quran yang lainnya. Kan waktu awal-awal kita namai kelompok belajar yang itu nama BMG, bimbingan membaca Al-Quran. Nah, setelah 2 tahun jalan itu ternyata dari beberapa jamaah yang peserta yang ikut itu cerita, Pak di musola sana ada juga Pak belajar seperti kita, cuman nggak pakai metode ini, pakai metode lain. Oh enggak apa-apa, bagus. Dengan misalkan pengen cepat bisa, jangan hanya belajar di sini, silahkan belajar di mana. Jadi banyak metode kemudian juga melakukan hal yang sama, dan itu sangat bersyukur. Alhamdulillah, karena memang faktanya ini, mohon maaf ya, ini data itu enggak bisa kita bohongi. Dari tahun 2009 sampai hari ini itu peningkatannya belum signifikan. Jadi masih persentase ya, jumlah muslimin yang bisa baca Quran itu sedikit. Ini data secara umum dari Irjen Bimas Pusat. Irjen Bimas Pusat. Kaum muslimin yang bisa membaca Al-Quran itu persentasenya belum besar. Maksimal 35. Sekitar 35%. Jadi 65% enggak bisa. Dan dari catatan Dirjen juga, dari 10 pendaftar haji itu yang 5 itu nggak bisa baca Quran. Itu ya PR kita semuanya, terutama garis depannya adalah para penyuluh yang membidangi pengetahuan Al-Quran, yang ada konsen ke situ. Dan ini masih sangat dibutuhkan banyak sekali tenaga seperti itu. Mulia sekali tugasnya. Memberantas buta huruf Al-Quran ini. Dan itu tadi dari sekian tadi itu spesifikasi pembidangan tadi itu ya. Mas Zainal bisa menemukan satu ini loh masalah yang ada di masyarakat.
dan ini yang dibutuhkan, dan Mas Zainal bisa menawarkan ini loh jalan keluarnya lah paling tidak gitu. Nah sebetulnya itu kan hanya salah satu pintu masuk ya. Penyuluh itu kan di masyarakat punya fungsi informatif, edukatif, termasuk juga sampai level advokatif sebetulnya. Tapi ini banyak pada informasi, edukasi itu. Dan ketika sudah jalan di satu bidang itu, bimbingan baca Quran itu, ternyata materi keseluruhan yang harus kita sampaikan itu jalan dengan sendirinya. Oh, jalan dengan sendirinya. Karena kita kan mengembangkan pembelajaran yang dialektik ya, tidak searah. Dua arah. Termasuk kita juga buka konsultasi semua tentang agama yang menjadi kendala di masyarakat. Itu termasuk akhirnya fungsi konseling jalan, edukasi jalan, termasuk jalan, konseling jalan. Iya. Pokoknya serba. Kalau di mata masyarakat penyuluh ini serba bisa lah. Kira-kira begitu. Harus dipaksa bisa lah. Dan itu kembali ke basic dulu ya. Harus bisa. Saya merasa bersyukur ya. Artinya memang gini, di awal-awal itu sesuatu memang pasti gagap ya. Apapun itu di level awal pasti. Nah kalau kita nyurteni ya, menjiwai dengan pelan-pelan itu ada jalan sendiri gitu. Fokusnya di satu titik masalah. Kemudian kita mencoba memberikan solusi, kontribusi penyelesaiannya. Otomatis nanti masalahnya itu bisa juga terselesaikan. Ya semampu kita tentunya dengan basic disiplin yang kita miliki. Jadi teman-teman penyuluh ada yang memang basicnya, ada yang hafid, ada yang ahli tilawah, ada yang memang sudah peduli dengan anak jalanan, ada yang memang sudah giat dengan gencar dengan pemberantasan narkoba, macam-macam. Jadi ketika kembali ke konsennya masing-masing itu 12 bidang penyuluh itu bisa keluar ya itu wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulnya, jalan-jalannya ditunjukkan gitu. Kalau kita berjihad menyelesaikan satu persoalan, dibukakan pintu-pintu jalan yang lain, jalan-jalan keluar. Jadi akhirnya kegagapan di awal penyuluh apa ya kerjanya, apa yang saya kerjakan, apa saya nanti bisa punya peran di masyarakat. Akhirnya alhamdulillah dengan berjalannya waktu lumayan lah begitu. Ya, jelas bukan hanya sekedar lumayan itu kan bisa menyelami suasana batin masyarakat, problem real yang terjadi di masyarakat, dan kan tidak nggak instruksi dari atas ini nggak kayak robot gitu jadinya. Inisiasi, kreativitas, inovasi dari itu dituntut. Kalau nggak terlatih dari awal, nggak terlatih membisa itu ya orang gagap gitu. Dan Mas Zainal bisa menikmati itu dan insya Allah menjadi legacy, menjadi warisan yang baik. Amin. Semoga. Oke, kalau kita ngobrol nggak habis-habis. Ini sudah tengah malam dan besok pagi harus balik ke Kediri. Makasih banyak sudah mampir. Ya, sama-sama. Lekpan, saya manggilnya Lekpan. Orang-orang di kampung manggilnya Lekpan ini. Ini karena sudah punya anak-anak ya, saya membiasakan manggilnya Om. Ayah pakai Om sama anak pakainya Om Siva. Oh, gitu. Makasih banyak sudah hadir sini. Kita nostalgia merekam kenangan-kenangan yang yang belum terceritakan buat yang sudah pengetahuan umum. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan perjalanan balik ke Kediri juga lancar. Ya amin. Anak-anak menjadi berkembang tumbuh menjadi anak-anak yang juga luar biasa seperti bapaknya. Amin. Bapak ibunya. Mereka punya puasa sendiri. Bahkan melampauinya gitu ya. Dan insya Allah kalau sekarang bapaknya nanti anak-anaknya yang ngobrol di sini pilih sama Mas Ferdian. Oke, makasih gitu Mas Zainal. Salam buat keluarga besar di kampung halaman. Insya Allah. Sampai ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.